Sepanjang perjalanan umat manusia, ada kisah-kisah yang tidak hanya diceritakan dari generasi ke generasi, tetapi juga membentuk fondasi dari cara kita memandang dunia, cara kita hidup, dan apa yang kita yakini. Sejarah kekristenan adalah salah satu dari kisah-kisah besar itu. Ia bukanlah sekadar catatan tentang masa lalu, ia adalah sebuah permadani yang ditenun dari benang-benang iman, pengorbanan, konflik, dan wahyu. Momen-momen penting di dalamnya tidak hanya mengubah arah gereja, tetapi juga mengukir jalan bagi peradaban, seni, politik, dan ilmu pengetahuan. Dari sebuah gerakan kecil di sudut Kekaisaran Romawi, ia tumbuh menjadi kekuatan global yang menyentuh miliaran jiwa. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri kembali jejak-jejak langkah yang menentukan itu. Kita akan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa tertentu menjadi titik balik, momen di mana sejarah berbelok ke arah yang baru dan tak terduga. Ini bukan hanya tentang tanggal dan nama, ini tentang ide-ide yang mengguncang dunia, tentang keyakinan yang mampu memindahkan gunung, dan tentang bagaimana sebuah pesan yang disampaikan 2000 tahun lalu terus bergema hingga hari ini. Bersama-sama, kita akan menjelajahi 10 momen krusial yang tidak hanya mendefinisikan kekristenan, tetapi juga ikut membentuk dunia kita. Saya mengajak Anda untuk membuka pikiran dan hati, untuk melihat melampaui apa yang mungkin sudah Anda ketahui. Kita akan menyelami kedalaman teologi, menyaksikan drama politik kekaisaran, dan merasakan semangat revolusi spiritual yang mengubah segalanya. Setiap peristiwa adalah sebuah babak dalam sebuah cerita yang agung, sebuah cerita yang masih terus ditulis, bahkan saat kita berbicara sekarang. Mari kita mulai perjalanan kita, untuk memahami bagaimana momen-momen ini membentuk kita, dan dunia yang kita tinggali. Segala sesuatu dalam kekristenan dimulai di sini, pada satu peristiwa yang begitu luar biasa, sehingga menentang pemahaman kita tentang hidup dan mati. Kebangkitan Yesus Kristus. Ini bukanlah sekadar catatan kaki dalam sebuah biografi kuno. Bagi para pengikutnya, ini adalah pusat dari alam semesta. Bayangkan kesedihan dan keputusasaan para muridnya setelah penyaliban. Guru mereka, harapan mereka, telah mati dengan cara yang paling memalukan. Dunia mereka telah runtuh. Semua yang mereka yakini tampak telah hancur berkeping-keping di kaki salib itu. Mereka bersembunyi, ketakutan, masa depan mereka tampak segelap kubur itu sendiri. Lalu pada pagi hari ketiga, sesuatu yang mustahil terjadi. Kubur itu kosong. Kabar mulai menyebar. Pertama melalui para wanita yang datang untuk merempahi jenazahnya. Lalu kepada para murid yang ragu, Yesus telah bangkit. Peristiwa ini mengubah segalanya dalam sekejap. Keputusasaan berubah menjadi harapan yang meluap-luap. Ketakutan berubah menjadi keberanian yang tak tergoyahkan. Kematian bukan lagi akhir, melainkan sebuah pintu gerbang. Kebangkitan menjadi bukti ilahi, penegasan atas semua yang telah Yesus ajarkan dan klaim tentang dirinya. Ini adalah meterai Tuhan atas karya penebusan putranya. Dari momen inilah seluruh bangunan teologi Kristen didirikan. Doktrin keselamatan tidak lagi hanya tentang pengampunan dosa, tetapi tentang kemenangan atas maut itu sendiri. Janji akan kebangkitan tubuh bagi orang percaya menjadi sau bagi jiwa. Sebuah kepastian bahwa kehidupan ini bukanlah segalanya. Kehidupan kekal bukan lagi konsep filosofis yang abstrak, tetapi sebuah realitas yang nyata, yang telah ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Tanpa kebangkitan, seperti yang ditulis Rasul Paulus, iman Kristen akan sia-sia. Para murid akan tetap menjadi sekelompok nelayan dan pemungut cukai yang berduka. Namun, karena kebangkitan, mereka menjadi saksi-saksi yang berapi-api, yang siap menghadapi penganiayaan dan bahkan kematian untuk memberitakan kabar baik ini. Peristiwa tunggal ini memberikan makna pada penderitaan, tujuan pada kehidupan, dan harapan yang melampaui kubur. Ini adalah detak jantung iman Kristen, sumber kekuatan dan inspirasi yang telah menggerakkan gereja selama 2 milenium. Fondasi telah diletakkan, bukan di atas pasir ajaran manusia, tetapi di atas batu karang, sebuah kubur yang kosong. Dan di atas fondasi inilah, sebuah gerakan global akan segera lahir. Jika kebangkitan adalah fondasi, maka Pentakosta adalah momen ketika bangunan itu mulai bernapas. 50 hari setelah Paskah, para murid masih berkumpul bersama di Yerusalem. Mereka telah menyaksikan Kristus yang bangkit. Mereka telah menerima perintah agung untuk pergi ke seluruh dunia, tetapi mereka masih menunggu. Menunggu janji Sang Guru, janji akan seorang penolong, Roh Kudus. Mereka berkumpul dalam doa,
Sebuah komunitas kecil yang disatukan oleh pengalaman yang luar biasa, namun masih belum yakin bagaimana harus melangkah maju. Mereka memiliki pesan, tetapi belum memiliki kekuatan untuk menyampaikannya. Lalu, secara tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan suara seperti tiupan angin kencang. Lidah-lidah seperti nyala api tampak bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini bukan sekadar pengalaman mistis pribadi. Ini adalah pemberdayaan ilahi untuk sebuah misi global. Seketika itu juga, para murid yang tadinya penakut keluar ke jalan-jalan Yerusalem dan mulai berbicara. Mukjizat terjadi, orang-orang dari berbagai bangsa, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Pentakosta adalah kelahiran gereja sebagai sebuah komunitas misioner. Roh Kudus mendobrak batasan bahasa dan budaya, menunjukkan sejak awal bahwa pesan Injil ini bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua umat manusia. Petrus, yang beberapa minggu sebelumnya telah menyangkal Yesus karena takut, kini berdiri dan berkhotbah dengan penuh kuasa di hadapan ribuan orang. Ia menjelaskan apa yang sedang terjadi, menghubungkannya dengan nubuat para nabi, dan menyerukan pertobatan. Hari itu, sekitar 3.000 jiwa ditambahkan ke dalam komunitas orang percaya. Gereja tidak lagi hanya sekumpulan pengikut, tetapi sebuah tubuh yang hidup, digerakkan oleh Roh Tuhan sendiri. Pentakosta memulai reaksi berantai yang tak terhentikan. Dari Yerusalem, pesan itu menyebar ke Yudea dan Samaria, dan dari sana, ke ujung-ujung bumi. Peristiwa ini menetapkan pola bagi gereja persekutuan orang percaya yang diberdayakan oleh Roh untuk bersaksi tentang Kristus. Ini adalah momen di mana gerakan Yesus bertransisi dari sebuah sekte Yahudi lokal menjadi sebuah iman dunia yang dinamis. Api yang dinyalakan pada hari Pentakosta itu akan terus menyebar, membakar hati di setiap benua dan di setiap generasi. Sejarah seringkali berputar pada kehidupan individu-individu yang luar biasa. Dalam kisah kekristenan awal, tidak ada sosok yang lebih transformatif setelah Yesus sendiri, selain seorang pria bernama Saulus dari Tarsus. Saulus bukanlah seorang pengikut. Sebaliknya, ia adalah seorang Farisi yang bersemangat, seorang penganiaya gereja yang paling ditakuti. Ia melihat gerakan baru ini sebagai ancaman bidat terhadap Yudaisme yang ia cintai. Dengan otoritas dari para imam kepala, ia menyeret pria dan wanita dari rumah mereka, menjebloskan mereka ke dalam penjara, dan bahkan menyetujui eksekusi mereka. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dengan tujuan untuk membasmi komunitas Kristen di sana, Saulus mengalami sebuah perjumpaan yang akan mengubah jalan hidupnya dan sejarah dunia. Tiba-tiba, cahaya dari langit yang lebih terang dari matahari menyilaukannya, membuatnya jatuh ke tanah. Ia mendengar sebuah suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ketika Saulus bertanya siapa yang berbicara, suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Momen itu menghancurkan seluruh dunia Saulus. Musuh yang ia buru ternyata adalah Tuhan yang ia layani. Ia menjadi buta selama 3 hari, sebuah simbol kebutaan spiritualnya sebelumnya. Setelah disembuhkan dan dibaptis, Saulus yang kemudian dikenal sebagai Paulus, mengalami transformasi total. Energi dan semangat yang sama yang pernah ia gunakan untuk menghancurkan gereja, kini ia curahkan untuk membangunnya. Dengan latar belakangnya sebagai seorang Yahudi terpelajar yang juga warga negara Romawi, ia berada dalam posisi yang unik. Ia memahami kitab suci Ibrani secara mendalam, tetapi ia juga akrab dengan filsafat Yunani dan budaya Romawi. Ia menjadi jembatan yang sempurna antara dunia Yahudi, tempat kekristenan lahir, dan dunia non-Yahudi, atau Gentil, yang lebih luas. Misi Rasul Paulus adalah sebuah titik balik yang monumental. Ia melakukan 3 perjalanan misi besar, mendirikan gereja-gereja di seluruh Asia Kecil dan Eropa. Lebih dari itu, melalui surat-suratnya, yang menjadi sebagian besar dari Perjanjian Baru, ia meletakkan dasar teologis yang sistematis bagi iman Kristen. Ia mengartikulasikan doktrin-doktrin kunci seperti pembenaran oleh iman, peran hukum Taurat, dan realitas hidup dalam Kristus. Paulus adalah arsitek utama yang mengubah kekristenan dari sebuah gerakan internal Yahudi menjadi sebuah iman universal yang terbuka bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya. Tanpa Paulus, sulit membayangkan bagaimana kekristenan bisa menyebar begitu cepat ke seluruh kekaisaran Romawi. Selama hampir 3 abad, menjadi seorang Kristen adalah pilihan yang berbahaya.
Para pengikut Yesus menghadapi penganiayaan sporadis namun brutal di bawah berbagai kaisar Romawi. Mereka dituduh sebagai ateis karena menolak menyembah dewa-dewa Romawi, kanibal karena salah tafsir tentang Ekaristi, dan ancaman bagi negara. Mereka bertemu secara rahasia di rumah-rumah atau di katakombe, terowongan pemakaman bawah tanah. Menjadi Kristen berarti hidup di bawah bayang-bayang ancaman penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi. Iman mereka ditempa dalam api penderitaan. Namun, pada awal abad keempat, angin perubahan mulai bertiup di seluruh kekaisaran. Seorang jenderal bernama Konstantinus sedang berjuang untuk menjadi penguasa tunggal Roma. Menurut sejarawan Eusebius, malam sebelum pertempuran menentukan di jembatan Milvian pada tahun 312 Masehi, Konstantinus mendapat sebuah penglihatan. Ia melihat sebuah tanda salib di langit dengan tulisan, In hoc signo vinces. Dalam tanda ini, engkau akan menang. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk melukis simbol Kristen, Chi-Rho, pada perisai mereka. Ia memenangkan pertempuran itu dan menjadi kaisar. Kemenangan Konstantinus membawa perubahan seismik bagi status kekristenan. Pada tahun 313 Masehi, bersama dengan Kaisar Timur, Licinius, ia mengeluarkan Edik Milan. Dekret ini tidak menjadikan kekristenan sebagai agama negara, itu akan terjadi kemudian, tetapi ia memberikan toleransi resmi kepada kekristenan di seluruh kekaisaran. Penganiayaan dihentikan. Properti gereja yang telah disita dikembalikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi seorang Kristen bukan lagi sebuah kejahatan. Gereja keluar dari katakombe dan masuk ke dalam sorotan publik. Dampak dari Edik Milan sangatlah besar dan kompleks. Di satu sisi, ini adalah sebuah kelegaan yang luar biasa. Gereja sekarang dapat membangun gedung-gedung ibadah yang megah, yang sering kali didanai oleh kaisar sendiri. Para uskup menjadi tokoh penting dalam masyarakat. Teologi dapat didiskusikan secara terbuka tanpa rasa takut. Namun di sisi lain, kebebasan baru ini membawa tantangan baru. Batasan antara gereja dan negara mulai kabur. Menjadi Kristen bisa menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan sosial dan politik yang berisiko mengencerkan kemurnian iman. Perubahan dari agama yang teraniaya menjadi agama yang diterima selamanya mengubah wajah kekristenan, dengan konsekuensi yang masih kita rasakan hingga hari ini. Kebebasan baru yang ditemukan gereja di bawah Konstantinus membawa serta sebuah krisis. Ketika kekristenan menyebar, berbagai interpretasi tentang siapa Yesus sebenarnya mulai muncul, dan menyebabkan perpecahan yang mendalam. Pertanyaan sentralnya adalah, jika Tuhan itu satu, bagaimana Yesus bisa ilahi? Kontroversi terbesar berkecamuk di sekitar ajaran seorang imam dari Alexandria bernama Arius. Arius mengajarkan bahwa Yesus, Sang Putra, adalah makhluk ciptaan. Ia adalah yang pertama dan termulia dari semua ciptaan, tetapi ia tidak setara atau abadi seperti Bapa. Ada waktu ketika dia tidak ada, demikian argumennya. Ajaran ini, yang dikenal sebagai Arianisme, menyebar seperti api dan mengancam untuk memecah belah gereja dan kekaisaran. Kaisar Konstantinus, yang melihat persatuan agama sebagai kunci stabilitas politik, tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Ia menginginkan sebuah gereja yang bersatu, bukan yang terpecah oleh perdebatan teologis. Untuk menyelesaikan masalah ini, ia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memanggil para uskup dari seluruh dunia Kristen untuk berkumpul dalam sebuah konsili ekumenis. Pada tahun 325 Masehi, lebih dari 300 uskup berkumpul di kota Nisea, di Turki modern. Konsili Nisea menjadi momen penentu bagi ortodoksi Kristen. Para uskup berdebat dengan sengit. Tokoh-tokoh seperti Athanasius dari Alexandria dengan gigih menentang Arius, berargumen bahwa jika Yesus bukan Tuhan sepenuhnya, maka ia tidak dapat menyelamatkan umat manusia. Keselamatan kita bergantung pada identitas sejati penebus kita. Setelah perdebatan panjang, konsili dengan suara mayoritas menolak Arianisme sebagai ajaran sesat. Untuk mengartikulasikan keyakinan mereka, mereka merumuskan sebuah credo, atau pengakuan iman, yang dikenal sebagai pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman Nisea adalah sebuah mahakarya teologis. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Sang Putra adalah sehakikat, homoousios dengan Bapa, yang berarti memiliki substansi atau esensi ilahi yang sama. Ia diperanakan, bukan dibuat, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Dengan ini, konsili menetapkan dasar bagi doktrin Tritunggal, satu Tuhan dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Konsili Nisea tidak menciptakan doktrin ini, tetapi ia mengartikulasikannya dengan kejelasan yang belum pernah ada sebelumnya, memberikan bahasa dan kerangka kerja untuk iman Kristen Ortodoks yang akan dianut oleh sebagian besar umat Kristen hingga hari ini. Selama 1000 tahun pertama, gereja, meskipun memiliki pusat-pusat yang berbeda seperti Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia dan Yerusalem, secara teoretis adalah satu tubuh yang utuh. Namun, di bawah permukaan, retakan-retakan mulai muncul, terutama antara dua pusat kekuatan utama, Roma di barat yang berbahasa Latin, dan Konstantinopel di timur yang berbahasa Yunani. Perbedaan bahasa, budaya dan politik secara bertahap menciptakan dua dunia yang semakin terpisah. Kekaisaran Romawi Barat telah runtuh, sementara Kekaisaran Bizantium di timur terus berkembang. Perbedaan teologis juga memperdalam jurang pemisah. Salah satu isu utama adalah filioque, sebuah kata Latin yang berarti dan dari sang putra. Gereja Barat menambahkan frasa ini ke dalam pengakuan iman Nisea, menyatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari sang putra. Gereja Timur menolak penambahan ini dengan keras, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap keputusan konsili ekumenis dan sebuah distorsi teologis. Bagi mereka, Roh Kudus hanya keluar dari Bapa. Masalah lain adalah otoritas Paus di Roma. Barat semakin menekankan supremasi Paus atas seluruh gereja, sementara Timur melihatnya hanya sebagai yang pertama di antara yang sederajat di antara para patriark. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 1054 Masehi. Paus Leo ke-9 mengirim utusannya, Kardinal Humbertus, ke Konstantinopel untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan Patriark Michael Cerularius. Namun, pertemuan itu menjadi bencana. Kedua belah pihak keras kepala dan tidak mau mengalah. Pada tanggal 16 Juli 1054, Kardinal Humbertus masuk ke dalam Katedral Mega Hagia Sophia saat ibadah sedang berlangsung dan meletakkan sebuah surat pengucilan, ekskomunikasi di atas altar, yang ditujukan kepada Patriark. Sebagai balasannya, beberapa hari kemudian, Patriark Michael Cerularius mengucilkan Kardinal Humbertus dan para utusan Paus. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai skisma besar, secara resmi memecah kekristenan menjadi Gereja Katolik Roma di Barat dan Gereja Ortodoks Timur. Meskipun upaya rekonsiliasi telah dilakukan selama berabad-abad, perpecahan itu tetap ada hingga hari ini. Dampaknya sangat besar, tidak hanya secara teologis tetapi juga secara budaya dan politis. Ia menciptakan dua jalur peradaban Kristen yang berbeda, masing-masing dengan liturgi, seni, arsitektur, dan spiritualitasnya sendiri. Skisma besar adalah sebuah tragedi, pengingat yang menyedihkan tentang bagaimana perbedaan manusia dapat memecah belah apa yang seharusnya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Pada awal abad ke-16, Gereja Katolik Roma adalah kekuatan yang tak tertandingi di Eropa Barat. Namun, di dalam institusi yang tampaknya monolitik ini, kegelisahan telah lama membara. Praktik-praktik seperti penjualan surat indulgensi, yang menjanjikan pengurangan waktu di purgatori, telah menimbulkan keprihatinan mendalam di antara banyak orang yang tulus. Banyak yang merasa bahwa gereja telah menyimpang dari ajaran murni kitab suci, lebih mementingkan kekuasaan, kekayaan, dan tradisi manusia daripada Injil yang sederhana. Suara-suara yang menyerukan reformasi telah muncul sebelumnya, tetapi seringkali dibungkam. Nah, semua itu berubah pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Seorang biarawan dan profesor teologi Jerman yang tidak terlalu dikenal bernama Martin Luther, yang tersiksa oleh pertanyaan tentang bagaimana manusia yang berdosa dapat dibenarkan di hadapan Tuhan yang kudus, melakukan sebuah tindakan yang akan memicu revolusi. Ia memakukan 95 tesis atau dalilnya di pintu gereja kastil di Wittenberg. Tesis-tesis ini, yang ditulis dalam bahasa Latin, pada dasarnya adalah undangan untuk perdebatan akademis mengenai praktik indulgensi. Namun, berkat penemuan mesin cetak, ide-ide Luther menyebar ke seluruh Jerman dan Eropa dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan Luther menyalakan api yang tidak dapat dipadamkan. Apa yang dimulai sebagai seruan untuk reformasi di dalam gereja dengan cepat berkembang menjadi perpecahan total. Luther dan para reformator lainnya seperti John Calvin di Swiss dan Ulrich Zwingli di Zurich mengembangkan teologi yang secara radikal menantang otoritas gereja Roma.
Mereka memperjuangkan apa yang kemudian dikenal sebagai sola scriptura, hanya kitab suci sebagai otoritas tertinggi, sola fide, hanya iman, bukan perbuatan, untuk pembenaran, sola gratia, hanya anugerah Allah, solus Christus, hanya melalui Kristus, dan soli Deo gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Reformasi Protestan menghancurkan kesatuan agama di Eropa Barat selamanya. Ia menyebabkan perang-perang agama yang menghancurkan, tetapi juga melahirkan kebebasan beragama dan individualisme modern. Ia mengarah pada penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa rakyat, memberdayakan orang awam untuk membaca dan menafsirkan firman Tuhan untuk diri mereka sendiri. Struktur gereja dirombak, dan banyak denominasi baru, Lutheran, Reformed, Anglikan, Anabaptis muncul. Reformasi bukan hanya sebuah peristiwa keagamaan, ia adalah titik balik budaya, politik, dan intelektual yang membentuk dunia barat modern dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Setelah gejolak reformasi, kekristenan memasuki era baru ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Didorong oleh penjelajahan maritim Eropa dan semangat baru untuk penginjilan, pesan Kristen mulai menjangkau sudut-sudut dunia yang paling terpencil. Baik Katolik maupun Protestan terlibat dalam gelombang misi global ini. Ordo-ordo Katolik seperti Yesuit, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Franciscus Ferius, melakukan perjalanan ke India, Jepang, dan Cina, beradaptasi dengan budaya lokal untuk menyampaikan Injil. Mereka adalah pionir dalam upaya memahami dan menjembatani budaya yang berbeda. Di sisi Protestan, gerakan ini mendapatkan momentum besar pada abad ke-18 dan ke-19, sering disebut sebagai abad misi besar. Sebuah kebangkitan spiritual yang dikenal sebagai kebangkitan Injali yang melanda Eropa dan Amerika, menyalakan kembali semangat untuk penginjilan. Tokoh-tokoh seperti John Wesley di Inggris dan Jonathan Edwards di Amerika, menekankan perlunya pertobatan pribadi dan kehidupan yang kudus. Semangat kebangkitan ini tidak tinggal di dalam tembok gereja, ia meluap menjadi hasrat untuk membawa Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Muncullah generasi baru pahlawan iman. William Carey, seorang pembuat sepatu dari Inggris, sering disebut sebagai bapak misi modern. Ia menantang gereja-gereja pada masanya dengan motonya, harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Usahakan hal-hal besar untuk Tuhan. Ia pergi ke India, di mana ia menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan berkampanye tentang praktik-praktik yang tidak manusiawi. Tokoh-tokoh lain seperti Hudson Taylor di Cina, David Livingstone di Afrika, dan Adoniram Judson di Burma, mengorbankan kenyamanan dan keamanan untuk hidup di antara orang-orang yang mereka layani, mempelajari bahasa mereka, dan mendirikan gereja, sekolah, dan rumah sakit. Gerakan misi global ini secara fundamental mengubah demografi kekristenan. Jika selama 1800 tahun pertama kekristenan sebagian besar merupakan agama Eropa, maka pada abad ke-20 dan ke-21, pusat gravitasinya mulai bergeser ke selatan dan timur, ke Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Meskipun gerakan ini tidak lepas dari kompleksitas dan kesalahan, termasuk keterkaitannya dengan kolonialisme, tidak dapat disangkal bahwa ia bertanggung jawab untuk menanam benih iman di setiap benua. Gelombang misi ini mengubah kekristenan menjadi agama global sejati, dengan wajah dan suara yang lebih beragam daripada sebelumnya. Pada pertengahan abad ke-20, gereja Katolik tampak seperti sebuah benteng yang kokoh, tidak berubah, dan menentang arus modernitas. Selama berabad-abad sejak Konsili Trente sebagai tanggapan terhadap reformasi Protestan, gereja telah mengadopsi sikap defensif terhadap dunia modern. Liturgi misa dirayakan dalam bahasa Latin, sebuah bahasa yang tidak lagi dipahami oleh sebagian besar umat. Hubungan dengan denominasi Kristen lainnya dan agama-agama non-Kristen seringkali diwarnai oleh kecurigaan dan permusuhan. Banyak yang merasa gereja telah menjadi terisolasi dari kehidupan dan keprihatinan orang-orang modern. Kemudian, pada tahun 1959, dunia dikejutkan oleh pengumuman dari Paus Yohanes ke-23 yang baru terpilih. Paus yang sudah lanjut usia ini, yang diperkirakan hanya akan menjadi paus transisi, mengumumkan niatnya untuk mengadakan sebuah konsili ekumenis baru, yang pertama dalam hampir satu abad. Tujuannya katanya adalah untuk aggiornamento, sebuah kata Italia yang berarti pembaruan, atau membawa ke masa kini. Ia ingin membuka jendela-jendela gereja dan membiarkan udara segar masuk.
Ini adalah sebuah langkah yang berani dan tak terduga yang akan mengantarkan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Katolik modern. Konsili Vatikan Kedua, atau Vatikan II, berlangsung dari tahun 1962 hingga 1965, melibatkan ribuan uskup, teolog, dan bahkan pengamat dari denominasi Protestan dan Ortodoks. Konsili ini menghasilkan 16 dokumen besar yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan gereja. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah dalam liturgi. Misa sekarang dapat dirayakan dalam bahasa sehari-hari, mendorong partisipasi umat yang lebih aktif. Peran kaum awam dalam kehidupan dan misi gereja ditekankan kembali. Gereja mendefinisikan dirinya bukan lagi sebagai hierarki yang kaku, tetapi sebagai umat Allah dalam perjalanan. Vatikan II juga secara dramatis mengubah hubungan gereja dengan dunia luar. Ia mengadopsi nada yang lebih positif terhadap dunia modern, mengakui kebaikan dalam budaya dan ilmu pengetahuan. Dokumen-dokumennya mendorong dialog ekumenis dengan orang-orang Kristen lainnya, mengakui mereka sebagai saudara-saudari yang terpisah. Ia juga mengeluarkan pernyataan bersejarah tentang kebebasan beragama dan menyatakan rasa hormat terhadap agama-agama non-Kristen seperti Islam dan Yudaisme. Meskipun implementasinya terkadang kontroversial, Vatikan II secara fundamental mengubah arah gereja Katolik, membentuk kembali hubungannya dengan para anggotanya, dengan umat Kristen lainnya, dan dengan dunia modern secara keseluruhan. Momen terakhir dalam perjalanan kita bukanlah sebuah peristiwa tunggal di masa lalu, melainkan sebuah revolusi yang sedang kita alami saat ini. Lahirnya internet dan era digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja dan berhubungan satu sama lain. Dan, seperti halnya setiap revolusi komunikasi sebelumnya, dari tulisan hingga mesin cetak, ia juga secara mendalam mengubah cara iman disebarkan dan dihayati. Gereja, yang pernah bergantung pada mimbar, pamflet, dan gelombang radio, kini menemukan dirinya berada di sebuah benua digital yang luas dan tak terbatas. Penyebaran Injil tidak lagi terikat oleh batasan geografis. Sebuah khotbah yang disampaikan di sebuah gereja kecil di Korea Selatan dapat ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia melalui YouTube. Sebuah studi Alkitab dapat dilakukan melalui panggilan video yang menghubungkan orang-orang dari berbagai benua. Aplikasi Alkitab di ponsel pintar menempatkan seluruh perpustakaan teologis di saku miliaran orang. Media sosial menjadi alun-alun kota yang baru. Tempat kesaksian pribadi, perdebatan teologis, dan dorongan spiritual dibagikan dalam sekejap. Ini adalah Pentakosta digital, di mana pesan iman dapat melintasi bahasa dan budaya dengan sekali klik. Era digital juga memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya tidak bersuara. Umat Kristen di negara-negara di mana iman mereka dibatasi atau dianiaya, dapat menemukan persekutuan dan pengajaran secara online. Gerakan-gerakan akar rumput dapat muncul dan menyebar tanpa memerlukan struktur institusional yang besar. Namun, seperti semua alat yang kuat, teknologi ini juga membawa tantangan. Informasi yang salah dan teologi yang dangkal dapat menyebar dengan cepat. Persekutuan online dapat menjadi pengganti yang buruk untuk komunitas tatap muka yang nyata. Ruang gema digital dapat memperkuat perpecahan daripada membangun jembatan. Kita masih berada di tahap awal untuk memahami sepenuhnya dampak dari revolusi ini. Bagaimana gereja dapat menjadi kehadiran yang otentik dan penuh kasih di dunia maya yang seringkali anonim dan penuh permusuhan. Bagaimana kita dapat memanfaatkan alat-alat ini untuk pemuridan yang mendalam, bukan hanya konsumsi konten yang dangkal. Pertanyaan-pertanyaan ini sedang dijawab secara real-time oleh para pendeta, misionaris, dan orang-orang percaya biasa di seluruh dunia. Satu hal yang pasti, sama seperti Paulus yang menggunakan jalan-jalan Romawi dan Luther yang menggunakan mesin cetak, gereja di abad ke-21 dipanggil untuk memanfaatkan jaringan global ini untuk memberitakan sebuah kisah kuno dengan cara-cara yang baru dan kreatif. Dari sebuah kubur yang kosong di Yerusalem hingga jaringan digital global yang tak terbatas, kita telah melakukan perjalanan melintasi 2 milenium. Kita telah menyaksikan bagaimana 10 momen yang menentukan ini. Kebangkitan, Pentakosta, pertobatan Paulus, pengakuan Konstantinus, Konsili Nisea, skisma besar, reformasi, misi global, Vatikan II, dan era digital, telah membentuk kembali wajah kekristenan. Masing-masing adalah titik balik,
Sebuah persimpangan di mana jalan sejarah berbelok, menciptakan riak-riak yang dampaknya masih kita rasakan dengan kuat hingga hari ini. Kisah-kisah ini lebih dari sekadar pelajaran sejarah. Mereka adalah warisan kita yang hidup. Cara kita beribadah, kredo yang kita ucapkan, Alkitab yang kita baca, dan bahkan perpecahan yang masih kita sesali, semuanya adalah gema dari momen-momen ini. Mereka telah membentuk tidak hanya gereja, tetapi juga hukum, seni, etika, dan struktur masyarakat di seluruh dunia. Memahami sejarah ini berarti memahami kekuatan luar biasa dari sebuah ide, kekuatan iman untuk mengubah individu, budaya, dan peradaban. Ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Saat kita mengakhiri perjalanan ini, saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan merenung. Bagaimana gema dari sejarah ini bergema dalam kehidupan Anda sendiri? Di mana Anda melihat jejak kebangkitan, kuasa Pentakosta, atau semangat reformasi dalam iman Anda? Sejarah ini bukanlah sesuatu yang statis, ia terus berlanjut, dan kita semua adalah pesertanya. Kisah ini belum berakhir. Bab-bab baru sedang ditulis, bahkan saat ini, melalui kehidupan dan pilihan kita. Pertanyaannya adalah, warisan apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi yang akan datang?